menopause, merokok, dan stres psikis. Nah, kemudian ada yang namanya hypertension mediated organ damage, dan ini juga menjadi pertimbangan. Contohnya sudah terjadi LVH atau belum, yang bisa dilihat dari pemeriksaan elektrokardiografi. Sejauh sekalian, ini kalau dilihat kenapa harus ada guideline ini. Jadi menarik guideline dari ISH ini karena dikatakan untuk penggunaan global. Jadi ada, kalau sejauh lihat ada di sini target esensial, ada yang namanya esensial, ada yang optimal. Jadi dikatakan untuk mengcover atau mengakomodir semua kondisi di semua tempat. Jadi ada tempat atau ada vaskes yang punya semua pemeriksaan, EKG ada, echo ada, USG ginjal ada. Tapi ada di vaskes-vaskes yang vaskes mungkin yang primer tidak semua punya pelayanan atau alat tersebut. Dan ini diharapkan guideline ini bisa mengakomodir semuanya. Jadi ini diharapkan bisa semua lini layanan kesehatan bisa memberikan treatment yang tepat untuk penyakit-penyakit hipertensi. Nah, ini juga untuk target hipertensi yang diobatin dipakai office blood pressure. Jadi dikatakan untuk yang esensial minimal target blood pressure-nya turun, minimal 20 untuk sistolik dan 10 untuk diastolik. Idealnya di bawah 140. Nah, untuk optimalnya untuk yang usia di bawah 65, target tekanan darahnya kurang dari 130/80, dan yang lebih dari 65 tahun di bawah 140/90. Jadi kalau kita lihat di sini banyak sekali modifikasi dan untuk memudahkan. Nah, ini mungkin agak sulit melihatnya, tapi intinya adalah ini antara minimum standard care dan evidence based standard care. Jadi untuk hal yang minimal, jadi yang esensial, dan yang evidence based atau yang optimal yang bisa dilakukan untuk pasien-pasien hipertensi. Sejauh sekalian, ini untuk pilihan terapinya, tapi nanti mungkin dari pembicara berikutnya akan lebih menjelaskan. Jadi bagaimana step wise untuk menentukan pilihan-pilihan terapi. Sejauh sekalian, bagaimana dengan panduan hipertensi di Indonesia? Tadi kita bicara guideline semuanya dari luar. Dan kalau kita lihat di Indonesia, Panduan Nasional Hipertensi saat ini masih menunggu PNPK atau Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, yang disusun secara sistematis berdasarkan scientific evidence oleh para ahli dari lintas keilmuan. Dan ini akan bisa menjadi panduan untuk membuat panduan praktek klinik dan clinical pathway di tempat sejawat bekerja. Nah, saat ini kita sudah punya juga dari sejawat INSH sudah membuat konsensus penata laksanaan hipertensi tahun 2019 yang lalu, dan kita lihat di sini klasifikasinya memang agak berbeda, tapi kalau dilihat lebih detail lagi sebetulnya tidak terlalu jauh berbeda dengan guideline yang ada sebelumnya. Dan ini penentuan batas tekanan darah untuk inisiasi obat dibagi berdasarkan kelompok usia dan dipakai juga batasannya 65 tahun dan ada yang 80 tahun. Saudara sekalian, ini alur panduan inisiasi terapi obat sesuai dengan klasifikasi hipertensi, dan kalau kita lihat hampir sama dengan, karena ini referensi dari beberapa guideline yang tadi sudah disampaikan. Dan sambil menunggu PNPK, saya kira panduan ini bisa kita pakai di layanan kesehatan di Indonesia. Sekalian, saya tidak membuat kesimpulan karena ini meng-compare banyak sekali guideline, dan kalau ditanya apakah sudah ada guideline Indonesia, saat ini kita sudah ada, kita sedang menunggu pedoman nasional untuk tata laksana hipertensi di Indonesia. Ini mungkin yang saya sampaikan, ini sama. Ya, terima kasih Dr. Pranawa. Dr. Pranawa ini semangat sekali setiap ada acara-acara besar. Ini kami sempat menghadiri AHA Conference pada waktu itu, ada guideline baru juga yang di launching. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sally atas materinya, jelas, komprehensif, dan sangat praktikal untuk kita gunakan sehari-hari dalam praktek klinis kita. Berikutnya adalah Dr. Pranawa, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi Vinasim. Beliau akan membacakan atau membawakan materi The Importance of 24 Hours Blood Pressure Protection for Hypertensive Patient, Cause,
not all CCB are equals. Dr. Pranawa akan membawakan materinya dari Surabaya, ya. Beliau sudah ready. Baik. Terima kasih, Dr. Pranawa. Ya, baik. Dr. Pranawa sudah terlihat di layar. Silakan membawakan materinya. Ya, Jelas sekali, Dok. Silakan. Terima kasih untuk PP Babdi yang sudah memberi kesempatan saya bicara. Dr. Pranawa, gambarnya masih freeze, Dok. Tolong di unfreeze dulu. Gambarnya nge-freeze, Dok. Suaranya terdengar, tapi gambar Dr. Pranawa freeze. Tidak bergerak. Suaranya jelas sekali terdengar, Dok, tapi gambar dokter tidak bergerak, Dok. Sudah, Dok, sudah jelas sekali sekarang. Baik. Kita diskusikan. Kita lebih banyak diskusi obat-obat baru, ARVs dan sebagainya. Tapi kita lihat nanti apakah nifedipin ini masih kita perlukan. CCB nifedipin. Dan dari CCB yang ada, yang mana yang akan kita pakai dan kenapa kita pakai obat tersebut. Baiklah, saya akan memulai dari yang sudah disampaikan Dr. Sari dulu tadi sesuai judul bahwa kita perlu menjaga tekanan darah itu selalu konstan terjaga kalau bisa mencapai target dalam 24 jam. Di sini guideline tadi yang sudah disebutkan 2017, ini karena dasarnya sprint study waktu itu. Dari Amerika ini mereka targetnya sangat rendah, 130-80. Dan ketika guideline ini muncul, kita semua tanya apa mungkin kita mencapai target tersebut. Nanti jawabnya tadi sudah dijalankan Dr. Sali di guideline yang lebih baru. Yang 140-90 ini saya kasih beri merah itu hanya untuk dua kondisi untuk secondary stroke prevention dan untuk yang risikonya 10 tahun di bawah 10%. Kemudian tadi juga sudah disebutkan guideline ini tadi 2017 ini 2018. Launchingnya ini di Barcelona pada waktu itu. Saya waktu itu hadir. Fotonya saya cari nggak ketemu tadi. Ini yang targetnya berbeda, agak berbeda sedikit. 130-80. Tapi di sini ada batas. Jangan di bawah 120. Ini perlu saya tekankan. Tetapi di sini yang lain, saya kebetulan nefrologis, yang CKD yang biasanya lebih rendah, di guideline ini lebih tinggi. Ini berdasarkan penelitian yang lain, di mana kalau kita terlalu rendah, menurunkan pada orang CKD, maka renal outcome-nya menjadi lebih tidak baik. Demikian juga diastolnya jangan di bawah 70. Jadi ini ada beberapa guideline, ini saya stressing karena sebagai dasar saya akan melanjutkan diskusi nanti. Nah, pada usia yang lebih tua tadi sudah dijelaskan Dr. Sali, standarnya lebih tinggi. Tapi ini yang menarik adalah pada CKD 140 dan ada batas bawah. Kemudian tadi sudah dijelaskan juga, ini saya ulang lagi, ini menarik karena tadi ditekankan Dr. Sali ada esensial, ada optimal. Optimal itu kadang-kadang tidak bisa kita capai. Seperti tadi kita diskusikan bahwa
pada waktu 130-80 target itu kita bertanya apa bisa kita capai ini di tempat kita. Dan guideline ini menjadi global guideline tadi istilahnya ya. Jadi diberi yang esensial untuk tempat-tempat yang tidak memungkinkan tercapai target itu, tapi masih evidence-nya masih cukup. Jadi untuk kondisi demikian 140-90 targetnya atau turun 20 atau 10. Dan yang menarik juga di sini disebutkan, jelas disebutkan bahwa kontrolnya itu diusahakan dalam 3 bulan. Jadi guideline sekarang lebih jelas dulu kita tanya ini tercapai berapa lama? Seminggu, 2 minggu? Ini disebutkan 3 bulan target untuk tercapai. Baiklah sejawat sekalian, ini sebagai pembukanya tadi itu saya mengulang yang sebenarnya Dr. Sally dan tadi judulnya perlunya kita mempertahankan tekanan darah 24 jam tersebut. Dan ini ada beberapa di mana kita perlu untuk mempertahankan 24 jam tersebut, antara lain ini supaya tekanan darah itu terus targetnya tercapai, tidak naik turun. Karena kita kenal adanya blood pressure variability yang tahun lalu sering kita diskusikan, saya kira sudah sering juga diskusikan. Ini harus kita jaga betul karena itu sangat berhubungan dengan target organ damage atau istilah sekarang HMOD, hypertension mediated organ damage istilahnya. Jadi ini pentingnya menjaga 24 jam itu untuk menjaga supaya tidak terjadi variabilitas dan supaya target organ damage-nya tetap terjaga. Dan ini kita lihat, ini data saya mau ambil banyak juga slide-slide seperti ini, tapi ini menunjukkan bahwa tekanan darah yang tidak bagus tadi, walaupun turun, tapi tidak mencapai target, tidak 24 jam, ini berakibat peningkatan major cardiovascular event dan menimbulkan biaya yang besar. Oleh karena itu, pengendalian 24 jam ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Jadi obat yang kita pilih yang mana harusnya? Yaitu yang menurunkan tekanan darah sesuai yang ditargetkan. Kemudian juga mengendalikan blood pressure variability supaya 24 jam terkendali penuh. Dan ditambah lagi tadi disebutkan Dr. Sari bahwa juga berguna untuk menekan kerusakan kardiovaskuler maupun pada ginjalnya. Di sini jelas sekali tadi juga mungkin sudah disinggung sedikit tentang bagaimana perlunya tadi itu dari di guideline yang baru jelas juga disebutkan. Setelah kita tegakkan hipertensi tadi tata cara sudah ada, kita tentukan dulu tadi itu bagaimana apakah ada komorbidnya dan di situ akan menentukan berapa targetnya. Selanjutnya baru kita pilih apa obatnya. Dan di guideline yang baru ini sekali lagi ada esensial, ada optimal. Mungkin kalau nanti kita di sarana FKTP 1 yang terbatas, kita mungkin menggunakan yang standar yang esensial saja. Baiklah, jadi apa obatnya yang diperlukan? Adalah obat yang menurunkan tekanan darah sampai target, mengontrol variabilitas, dan menurunkan risiko kardiovaskuler dan renal. Coba kita lihat ini. Semua obat punya keuntungan masing-masing. Tadi saya apakah CCB itu masih kita perlukan. Ini suatu penelitian besar, value study, yang kalau kita lihat end result-nya, waktu itu tujuannya untuk melihat hipotesanya waktu itu bahwa ARBs itu punya beyond blood pressure lowering effect yang bagus waktu itu. Penelitian ini tidak disponsori oleh CCB, tidak sponsori CCB. Tetapi pada waktu interim result, kita itu terkejut karena apa? Saya kebetulan waktu itu juga mengikuti. Pada 3 bulan pertama, itu ternyata CCB-nya jauh lebih bagus. Baru setelah berjalan beberapa saat, cukup lama, setelah tahun kedua, tahun ketiga baru kelihatan. Jelas sekali kita lihat di gambar ini, di sebelah yang di atas 2 bulan pertama ini favor to CCB. Artinya apa? CCB ini ternyata bisa menurunkan tekanan darah lebih cepat.
Dan di sini kemudian karena tekanan darahnya yang turun, dia melindungi target organ. Sedangkan tadi yang obat satunya tadi, jangka panjangnya mempunyai beyond yang lain. Tapi penurunan tekanan darah yang tadi untuk mencapai target tadi kan disebutkan 3 bulan tadi itu ini menjadi penting. Karena CCB di sini mampu untuk menurunkan tekanan darah sesuai dengan target yang disebut 3 bulan. Makanya tadi di sana saya khusus saya sebut bahwa target 3 bulan itu sekarang ada pada guideline ISH yang baru. Sahabat sekalian, ini data yang lain lagi, ini sudah agak lama, ini 2010. Ini CCB dibanding yang lainnya, ini meta analisis dari lebih dari 200, saya lihat itu. Tapi ini kita tidak detail diskusikan 200 lebih paper. Dan di sini jelas sekali, CCB justru yang bisa menekan BP variability. Yang sebelah kiri sendiri. Yang lainnya tidak sebagus CCB dalam menekan blood pressure variability. Nah, kita sekarang mengulas CCB itu sendiri. Ini kembali ini yang sesuatu yang sudah lama. Kita kenal calcium channel yang kemudian nanti akan diblok oleh CCB tersebut yang sering kita diskusikan, dan ada yang voltage gate itu. Ada subtype LNT, sebetulnya ada satu lagi. LNT P1-nya itu. Tapi yang sering dipakai yang LN dan T ini. Long lasting transient neural, dan ini menunjukkan tempatnya sebetulnya. Tempatnya nanti kalau kita ngomong lebih detail lagi. Mana yang di kardiak, mana yang di vaskuler yang lain ada di sana. Dan ini secara skematis, terima kasih ini saya diberi gambarnya bagus ya. Jadi calcium channel itu ada unit-unitnya itu alfa 1, alfa 2, gamma, delta, dan sebagainya itu masuk. Kalsiumnya ini dari pool kalsium di atas, ini masuk ke sitosol ke dalam sel. Ini baik yang dihidropiridin, yang fenilalanin, maupun yang benzodiazepin di sini. Ini bisa masuk, dia nempelnya di alfa 1. Jadi kalau kita ngomong lebih detail, ya, baru masuk dia. Ini gambar ini lebih luas lagi, yang sebelah kiri itu yang kalsium masuk di sini. Yang sebelah kanan sebetulnya ini tidak sendirian, ini agak rumit juga. Ini PGI2, ini nitric oxide, ini yang golongan sentan. Sebetulnya kenapa hipertensi itu tidak bisa dengan satu obat saja itu karena dulu kita mengira pada waktu renin ditemukan, kita menemukan ACE inhibitor itu dikira dengan diblok jalur renin itu selesai semua. Ternyata enggak. Jalur yang ada. Demikian juga ketika menemukan obat-obat yang lain. Makanya nanti di guideline kenapa kemudian keluar kombinasi itu karena ini tadi. Dan ini kalau kita diskusikan yang CCB saja dulu. Nah kita lihat di sini tadi. Kalsiumnya masuk dari itu. Kalau tidak diblok. Kemudian dengan di sini setelah merah muda ini kalmodulin. Ini myosin kinase ini. Kalmodulin kinase ini dia ATP ADM-nya berubah, myosinnya menyebabkan kontraksi di sini. Kalau tidak diblok. Kalau kita beri kalsium blockers di sini, yang tadi saya ajarkan nempel di alfa 1 tadi, yang terjadi kemudian adalah di sini kontraksinya tidak terjadi, yang terjadi myosinnya relaksasi. Inilah mekanisme kerja CCB untuk menurunkan tekanan darah. Kalau ini terjadi di pembuluh-pembuluh darah, arteriol. Baiklah, saya lanjut. Ada beberapa kelas CCB ini yang di atas 2 itu lahir ketika waktu saya masih PPDS itu tahun 90-an. Verapamil, diltiazem. Kemudian masuklah dihidropiridin, nifedipin, amlodipin, velodipin pernah ada di Indonesia, sekarang tidak kelihatan. Lercanidipin juga masih ada. Dan yang di bawah ya, tidak ada di Indonesia. Nah, dari nifedipin ini yang semula short acting, kemudian ada upaya
farmakokinetik di sini, di mana kalau dia diberikan demikian saja, indikasi untuk hipertensinya pengaruhnya tidak begitu bagus, lebih banyak untuk kardiovaskulernya. Oleh karena itu, obat ini kemudian dilakukan upaya farmakodinamik sehingga kita diciptakanlah nifedipin GITS atau OROS. GITS singkatannya Gastrointestinal Therapeutic System Formulation, dan yang satunya lagi OROS itu Oral Release Osmotic Delivery System. Dengan demikian, nifedipin tadi lepas dalam periode 24 jam. Sehingga bisa mengendalikan tekanan darah secara maksimal. Saya agak pelan-pelan ini. Dan ini gambarnya. Tablet yang kita tidak pernah mikir itu kadang-kadang tinggal telan saja kita. Tapi sebenarnya itu suatu penemuan yang unik di sini. Di mana yang kuning itu tempat obatnya. Osmotic drug core di situ. Yang bawah itu yang push kompartemennya. Kalau kita makan kemudian dia seperti menyerap cairan, mendesak obatnya secara bertahap masuk ke kemudian diserap oleh tubuh kita. Ini yang kemudian menjamin obat tadi bisa terjamin 24 jam. Nah, apa perlunya 24 jam itu? Saya ini mengulang juga. Obat yang baik itu bisa kita sering kenal diistilahkan TP ratio-nya. Trough to peak ratio. Apa itu peak? Peak itu yang merah ini, yang sebelah kiri, yang lebar. Itu adalah ketika tekanan darahnya turun paling rendah. Dengan obat diukur dibandingkan dengan placebo. Sedangkan trough ini ketika sudah hampir minum obat berikutnya yang sebelah kanan. Jadi yang kecil per yang besar. Kalau ini sama, satu itu hebat sekali. Bisa satu. Tapi jarang yang bisa ada satu. Jadi ini dengan gambar ini kita bisa lebih mudah belajar apa TP ratio itu. Jadi kalau sampai 24 jam tetap turunnya sama dengan peak ketika yang paling turun, itu yang sebaik-baiknya tadi itu. Tapi biasanya tidak akan sebaik itu. Jadi bisa kita lihat di sini. Biasanya kita kalau sudah TP ratio-nya lebih dari 0,5 itu dianggap disebut high TP ratio. Di sini terlihat bahwa nifedipin GITS atau OROS ini di sini mendekati 1 TP ratio-nya. Amlodipin yang juga long acting di sini 0,66. Sedangkan kalau nifedipin tadi standar pil biasa, maka hanya sekitar di bawah 0,5. Jadi di sini jelas sekali bahwa GITS tadi bisa membuat TP ratio menjadi mendekati 1. Sahabat sekalian, dan ini kemudian dari penelitian-penelitian sebelum clinical trial yang tahap 1 ini bisa dibuktikan di sini bahwa konsentrasi obatnya itu kita lihat yang merah itu naik pelan-pelan tapi stabil. Sedangkan kalau kita memberikan yang biasa, yang kuning, itu naik cepat tapi langsung habis. Maka kalau kita dulu, sekarang sudah enggak, sekarang nifedipin yang pil itu tidak lagi dipergunakan untuk hipertensi. Bahkan mengingatkan sublingual itu jangan dipakai. Karena tekanan darahnya akan turun dengan cepat sekali. Jadi di sini bisa kita lihat termaintain itu tadi dengan sistem GITS tersebut, tekanan darah yang merah itu. Demikian juga kita lihat di sini turunnya tekanan darah menjadi lebih smooth dan bisa dipertahankan 24 jam pada yang merah ini. Yang merah ini. Kita lihat. Sedangkan yang tablet biasa yang kuning, sedangkan yang dulu pernah ada yang retard, sekarang saya kira sudah jarang kita jumpai. Yang lebih banyak yang oros, yang merah. Sahabat sekalian, yang lebih menarik lagi,
Di sini heart rate-nya menjadi tidak terangsang. Diserahkan tanpa cardio acceleration. Heart rate responnya bagus. Di sini sebetulnya ada penelitian-penelitian lain bahwa kan di beberapa yang 2020 pun masih saya baca beberapa jurnal yang mereka mencoba mencari alasan yang lebih pasti kenapa kalau dengan sustain release ini kemudian diukur epinefrinnya apa sehingga tahikardinya itu bisa dikurangi. Ini sudah agak lama 2006, jarang ada penelitian begini, head to head begini. Cuman N-nya berapa saya lupa ini. Ini ternyata antara amlodipin dan nifedipin oros waktu itu dicoba dibandingkan di sini dan kita lihat penurunnya di sini dengan P yang bagus di sini. Nifedipin Gates lebih bagus dibanding dengan amlodipin. Dan yang menarik juga, saya kira sejawat juga sering mengalami, terutama nifedipin Gates ini untuk efek sampingnya, edema kakinya lebih sedikit biasanya kita dapatkan di sini. Ini juga penelitian sudah agak lama pada awal-awal dahulu waktu itu. Ini menarik juga ini. Ini yang lain tadi, bukan yang tadi itulah. Dibandingkan efektifnya, ini dilihat efek sampingnya. Sejauh sekalian, kalau tadi itu penelitian-penelitian level tahap 1, 2, dan ini kemudian yang clinical trialnya, ini sebetulnya lebih banyak masalah kardiologi. Jadi nanti mungkin Dr. Sali bisa membantu kalau ada diskusi tentang hal ini. Bukan nefrologi di sini, lebih banyak kardiologi. Jadi obat ini penting dalam menurunkan tekanan darah. Tadi itu dengan stabil, diharapkan tadi saya katakan bahwa dalam bulan-bulan pertama sudah bisa terkendali. Dan ini clinical trialnya ini lebih mengarah ke kardiologi. Ada 3 di sini sudah agak lama, tapi ini juga suatu penelitian yang fenomenal juga di sini karena N-nya cukup besar 6.000. Ini penderita hipertensi dibandingkan nifedipin Gates dan yang hidroklorotiazid. Waktu itu di era itu ini dipublish 2000, berarti penelitiannya 90-an. Jadi pembandingnya masih obat-obat tersebut pada waktu itu. Kenapa kalau ditanya kok dibandingkannya itu yang ada waktu itu. Di sini jelas sekali bahwa nifedipin Gates bisa mengendalikan tekanan darah dengan bagus. Saya tidak akan komentar di sini. Dan di sini yang menarik adalah dibanding era waktu itu, turunnya tekanan darah itu masuk ke dalam di bawah 140 yang merupakan target blood pressure tadi. Jadi banyak penelitian-penelitian yang turun, tapi sering tidak mencapai target. Yang mencapai target di sini ada 3 penelitian ini. All head di sini, stop, dan juga ini inside trial ini. Kemudian di penelitian ini juga ditunjukkan pada waktu itu isunya kan tentang apakah kalau tekanan darah turun cepat mengganggu ginjal. Di sini tunjukkan bahwa dibanding dengan diuretik tadi, di sini jelas sekali nifedipin Gates tidak berpengaruh atau tidak terjadi penurunan fungsi ginjal. Demikian juga dibanding dengan amiloid tadi, nifedipin Gates new onset diabetesnya lebih rendah di sini. Ini standar penelitian waktu ini. Ini penelitian yang lain lagi, yaitu yang diukur ini lumen diameternya. Nanti teknisnya bagaimana mungkin Dr. Sari akan menjelaskan. Penggunaan long term treatment dari nifedipin Gates di sini diukur. Kita lihat di sini bahwa jelas sekali ini yang setelah yang merah itu, yang kontrol, yang placebo yang hitam, ini diameternya jelas sekali terjadi perbaikan diameter pada penggunaan nifedipin Gates. Penelitian yang ketiga, ini mohon dicatat, ini bukan pada hipertensi. Ini pada stable angina. 7.600 sampelnya cukup besar. Nifedipin on top of standard treatment, ini placebo-nya juga on top of standard treatment.
masing-masing 3.000. Nah,